Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Rima Joyarman, dalam video pembelajaran matematika. Semoga video pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Ya, melanjutkan dari video yang sebelumnya, kita sudah belajar membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Ya, nanti di sesi ini nanti akan kita perbanyak latihan soal biar kalian lebih bisa membedakan apa sih itu permutasi, apa sih itu kombinasi, ya. Jadi kalau permutasi, sambil saya ulang ya, permutasi itu penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya, ya. Dengan memperhatikan urutannya. Jadi antara A dengan B, ya, atau antara A, B, dan BA itu dianggap tidak sama, ya. Tapi untuk kombinasi ini tanpa memperhatikan urutannya, sehingga antara AB dengan BA itu dianggap sama, ya. Jenis permutasi ini sudah kita bahas semuanya, ya. Ada 4, ya. Kombinasi cuma 1 saja, ya. Ya, sekarang kita langsung praktek untuk menyelesaikan soal. Nih, saya sudah sediakan beberapa soal. Ya. Soal yang pertama. Di sini ada soal, dari 5 orang tokoh masyarakat itu akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan. Ada yang sebagai ketua RT, ya, ada jabatan ketua RT ini. Ada jabatan sekretaris dan juga ada jabatan bendahara, ya. Terus muncul pertanyaan, banyaknya susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut. Ya, kita akan mencari ada berapa kemungkinan susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut. Ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita analisis, ya, apakah soal ini, ya, soal ini itu termasuk soal permutasi atau soal kombinasi. Jadi alur berpikir kita nanti ketika ada soal, ya, ada soal, maaf tulisan saya jelek, ya, karena kurang fasilitas ini. Jadi seperti tulisannya anak-anak TK, ya. Ketika ada soal nanti kita berpikir apakah ini termasuk permutasi, ya, atau termasuk kombinasi, ya. Tergantung apakah nanti memperhatikan urutan atau tidak. Kalau memperhatikan urutan berarti termasuk ini permutasi. Kalau tanpa memperhatikan urutan berarti termasuk yang ini kombinasi. Nah, nanti tugas kalian kalau memang ini termasuk permutasi berarti masih mikir lagi, ya, masih cabang. Ada 4 kemungkinan, ya. Apakah menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang berbeda, atau kemungkinan yang kedua permutasi dengan unsur yang sama, atau kemungkinan yang ketiga permutasi siklis, atau mungkin permutasi yang apa yang tadi ya, yang terakhir, iya, permutasi dengan pengulangan, ya. Jadi alur berpikir kita nanti ini, ya, setiap kali ada soal harus kita logika apakah termasuk memperhatikan urutan atau tanpa memperhatikan urutan, ya. Coba kita analisis bareng-bareng, ya. Bisa hapus dulu, saya hapus dulu sebentar. Ya. Kita kembali lagi ke soal, ya. Dari 5 orang tokoh masyarakat ini akan dipilih, ya, akan dipilih 3 orang, ya.
Berarti ada tiga posisi yang akan diduduki, ya. Misalnya ini, saya buat dalam bentuk yang seperti ini. Ini posisi jabatan sebagai ketua, ya. Posisi jabatan sebagai ketua. Yang ini posisi yang akan ditempati di sini adalah posisi jabatan sebagai sekretaris. Terus yang akan ditempati di sini adalah posisi sebagai bendahara. Ya. Misal, ya, yang akan menduduki jabatan di sini. Misalnya orangnya ini kan ada 5, ya. Anggap aja orang-orang tersebut namanya si A, si B, si C, si D, dan si E. Ada 5 orang, ya, yang akan menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, sama bendahara. Misal yang menjabat sebagai ketua adalah A, ya. Yang jabat sebagai sekretaris B. Yang jabat sebagai bendahara adalah C. Terus kalau kondisinya saya acak, ya, yang jadi ketuanya sekarang B. Terus yang jadi sekretarisnya si A. Yang jadi bendahara bisa tetap C. Nah, coba kalian amati dari pemilihan ini, ya. Antara A, B, C, yang pertama, ya, A, B, C, dengan yang kedua ini B, A, C, dengan B, A, C, B, A, sama C, itu sama apa tidak? Iya, ternyata ini tidak sama. Tidak sama. Karena kalau yang ini yang jadi ketua RT adalah A. Kalau yang ini yang jadi ketua RT adalah si B. Sehingga kita simpulkan bahwasanya antara A, B, dan C dengan B, A, C itu tidak sama. Berarti termasuk memperhatikan urutan atau tidak? Iya. Termasuk permutasi atau termasuk kombinasi? Tentunya karena ini memperhatikan urutan, ya, berarti termasuk jenis yang permutasi. Seperti itu? Bisa dipahami? Iya. Jadi kita harus menggunakan rumus permutasi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, padahal permutasi itu ada 4. Nah, ini saya sajikan lagi rumusnya. Ya, ada 4. Coba kalian pilih yang mana ini. Ataukah termasuk permutasi dengan unsur yang berbeda? Ini kalau kondisinya unsur yang disediakan beda semua dan diambil unsur yang berbeda pula. Tapi kalau yang kedua, unsur yang disediakan itu ada yang sama atau mungkin yang bentuknya melingkar. Tapi melingkar nggak mungkin, ya. Pengulangan, maksudnya yang sudah menjabat sebagai ketua RT boleh menjabat sebagai sekretaris atau tidak? Tentunya tidak, ya. Berarti yang siklis sama pengulangan nggak mungkin, ya. Tinggal ini coba kalian alat, apakah permutasi dengan unsur yang berbeda atau termasuk permutasi dengan unsur yang sama. Kita lihat unsur yang disediakan. Unsur yang disediakan itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Orangnya beda-beda semua atau tidak ini? Orangnya beda-beda semua, nggak ada yang sama, ya. Nah, karena orangnya ini dianggap sebagai unsur yang disediakan, ternyata ini tidak ada yang sama, beda-beda semua. Berarti ini termasuk jenis permutasi yang pertama. Nah, jenis permutasi yang pertama yang ini.
permutasi dengan unsur yang berbeda. Berarti rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang ini, ya. Rumus yang ini. Saya copy rumusnya. Ini. Ya. Saya taruh di sebelah sini ya. Jadi rumus yang pas untuk soal ini adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Dengan N-nya berapa? N-nya. N adalah unsur yang disediakan. Orangnya ada berapa? Orangnya ada 5, berarti N-nya 5. Terus R-nya. R adalah unsur yang diambil. Iya, ada 3, karena tadi ada 3 posisi jabatan yang akan diisi. Seperti itu. Ya udah, kita tinggal hitung pakai rumus ini ya. Berarti kalau kita hitung N-nya kita ganti dengan angka 5 permutasi, R-nya kita ganti dengan angka 3. Seperti itu ya. Kalau kita masukkan ke rumus, berarti N-nya 5 ya. Berarti kita tulis 5 faktorial. Ya, maaf, tulisannya jelek sekali ini. Terus dibagi dengan N dikurangi R. N-nya 5. Kita kurangi dengan R-nya. R-nya 3. Iya. Pelan-pelan aja nulisnya biar tidak seperti tulisan anak TK ya. Ini karena masalah perangkat ini. Belum punya pen tab ya, sehingga tulisannya kayak tulisan anak-anak TK. Ya, langsung kita hitung ya. 5 faktorial ya. 5 faktorial kita bagi dengan 5 dikurangi 3. Berapa? Iya, 2 ya. 2 faktorial. Nah, tinggal kita hitung. Masih ingat dengan faktorial? Ya. Masih ingat kan ya? Ya, 5 faktorial itu perkalaan 5 bilangan asli yang pertama. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 kita tulis. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti ini ya. Kita bagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial. Berarti perkalian 2 bilangan asli yang pertama. 2 kali 1. Seperti itu. Ya. Atau mungkin dengan penulisan yang sudah saya sampaikan pas waktu saya membahas faktorial. Jadi untuk yang ini ya, 21 ini nggak perlu ditulis lengkap ya, cukup disingkat dengan 2 faktorial, sehingga nanti kalian bisa nulis pola yang ini ya, pola yang ini dengan pola yang lebih singkat. Kalau saya tulis dalam pola yang singkat ya seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Seperti itu ya. Bagi 2 kali 1 ya, 2 faktorial. Tapi ini sama aja panjangnya, karena faktorialnya sedikit. Nanti untuk penulisan yang kayak gini, ini kalau faktorialnya banyak akan bantu sekali kalian. Ya, ini ada 2 faktorial, yang bawah juga ada 2 faktorial, bisa kita hilangkan ya, sehingga hasilnya tinggal ini saja. 5 nggak cukup ya, di bawah saja ini. Sama dengan, nah tinggal yang ini toh, 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 iya 20 kali 3 60 ya, seperti itu.
ini adalah jawaban dari permasalahan di atas, ya. Jadi banyaknya susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut ada sebanyak 50. Gagal fokus. Sebanyak 60, ya, sebanyak 60. Seperti itu, ya. Atau juga bisa dikerjakan dengan cara cerdas. Saya geser dulu misalnya. Kalau pakai cara cerdas, di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, kalau cara cerdas seperti ini. Jadi yang akan menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, sama bendahara. Ini orangnya kan ada 5, ya, belum ada yang dipilih ini. Belum ada yang dipilih. Jadi bisa mungkin A yang terpilih sebagai ketua, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan yang bisa jadi ketua, ya. Terus yang bisa jadi sekretaris, nah tentunya setelah satu orang terpilih jadi ketua, orang yang sudah kepilih jadi ketua nggak mungkin terpilih menjadi sekretaris, ya, tidak mungkin berulang, ya, sehingga kemungkinannya berkurang. Kalau tadi ada 5 orang, sekarang tinggal 4 orang yang mungkin bisa menduduki jabatan sebagai sekretaris, ya. Terus yang menduduki jabatan sebagai bendahara, nah tentunya setelah ketuanya terpilih 1 orang, sekretarisnya juga terpilih 1 orang, berarti yang belum terpilih ada 3 orang. Nah, seperti ini, ya. Tinggal kita kalikan saja, 5 kali 4 kali 3, sehingga hasilnya adalah 60. Seperti itu, ya. Ini adalah jenis permutasi yang pertama, ya, permutasi dengan unsur yang berbeda. Saya kira itu, ya, untuk jenis permutasi yang pertama. Nanti untuk soal yang berikutnya ini masih ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, ada 5, ya. Nanti akan kita bahas pada video pembelajaran yang berikutnya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.